Sebagai orang tua, kita semua ingin melihat anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang baik dan taat. Di tengah tekanan hidup dan harapan yang tinggi, disiplin keras sering menjadi pilihan karena tampaknya langsung efektif. Namun, apakah ini benar-benar cara terbaik untuk mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita? Mari kita bahas bersama-sama. Disiplin keras seperti teriakan, hukuman fisik, atau ancaman memang bisa mengubah perilaku anak secara instan. Tapi disiplin keras membuat anak patuh karena rasa takut, bukan karena pemahaman. Berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa pendekatan ini sering membawa dampak negatif jangka panjang. Yang pertama, dampak emosional. Anak yang sering menerima disiplin keras beresiko mengalami ketakutan berlebihan, rendah diri, kecemasan, atau bahkan depresi. Dampak buruk selanjutnya adalah hubungan orang tua dan anak. Hukuman yang keras dapat merusak kepercayaan anak terhadap orang tua, membuat mereka menarik diri atau malah memberontak. Dampak buruk selanjutnya adalah perkembangan moral mereka. Anak mungkin belajar untuk menghindari hukuman, tetapi bukan untuk memahami nilai moral di balik perilaku yang benar. Pernahkah kita bertanya, kenapa ada orang tua yang cenderung keras saat mendisiplin anak? Salah satu alasannya adalah karena pengalaman masa kecil mereka sendiri. Orang tua yang dulu sering dihukum keras atau mengalami kekerasan seringkali membawa dampak itu ke cara mereka mendisiplin anak. Trauma masa kecil ini bisa memicu emosi yang meledak, terutama saat menghadapi kesalahan anak, seperti pola refleks dari masa lalu. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pengalaman traumatis masa kecil membuat seseorang lebih sulit mengelola stres dan juga emosi. Dan juga ada penelitian lainnya juga menemukan bahwa orang tua dengan trauma masa kecil lebih cenderung menggunakan disiplin keras, terutama jika mereka sedang berada dalam tekanan hidup. Namun, ini bukan berarti tidak bisa diubah. Dengan belajar mengenali luka masa lalu, mencari pertolongan atau dukungan sosial, atau bahkan meminta bantuan konselor atau psikolog, pola ini bisa diperbaiki dan juga diubah. Orang tua pun bisa belajar memberikan disiplin dengan cara yang lebih sehat tanpa melukai hubungan orang tua dan juga anak. Alkitab mengajarkan pentingnya disiplin anak sebagai bentuk kasih kita kepada anak. Dalam Amsal 13 ayat 24 tertulis, "Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya." Namun tongkat yang dimaksud di dalam Amsal tersebut lebih mengacu kepada panduan dan pengajaran, bukan sekadar hukuman fisik. Alkitab juga memberikan peringatan dalam Efesus 6 ayat 4 dikatakan, "Janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Disiplin keras yang memicu ketakutan atau kemarahan tidak mencerminkan kasih Tuhan yang lembut tetapi tegas. Lalu bagaimana seharusnya disiplin itu? Pengasuhan yang fokus pada komunikasi dan kasih terbukti membantu anak lebih bertanggung jawab, berpikir kritis, dan membantu hubungan baik orang tua dengan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Darling dan juga Steinberg menunjukkan bahwa gaya pengasuhan yang tegas tapi penuh kasih atau bisa disebut otoritatif membuat anak lebih memahami aturan karena mereka merasa didengarkan. Sedangkan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Diana Baumrimm juga menemukan bahwa pendekatan otoritatif meningkatkan rasa percaya diri pada anak dan kemampuan mereka menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain maupun dengan orang tuanya. Jadi, apa langkah praktis yang bisa dilakukan dalam melakukan disiplin pada anak bermasalah? Yang pertama, berikan konsekuensi logis.
Jika anak melakukan kesalahan, bantu mereka memahami akibat dan memperbaikinya dengan cara yang membangun. Misalnya, jika anak tidak mengerjakan PR, konsekuensi logisnya adalah mereka harus pakai waktu bermain untuk menyelesaikan PR dengan pengawasan Anda. Yang kedua, komunikasi positif. Jelaskan alasan di balik aturan atau larangan, hindari teriakan atau ancaman, dan gunakan nada yang tenang. Contoh kalimat ancaman seperti, kalau kamu tidak membereskan mainanmu, mama akan buang semuanya. Nah, kita bisa ganti dengan kalimat penjelasan dengan nada tenang dan tegas seperti, mainan ini perlu dibereskan supaya kita bisa bermain besok lagi dan tidak sulit mencari mainannya. Bisakah kita kerjakan sekarang ini bersama-sama? Selanjutnya adalah konsistensi. Tetapkan aturan yang jelas dan tegakkan secara konsisten tanpa perlu emosi berlebihan. Anak membutuhkan kepastian dari aturan yang ditetapkan. Jika aturan di rumah adalah tidak boleh bermain gadget pada waktu makan, pastikan aturan ini selalu dilakukan oleh orang tua dan anak, walaupun anak merengek. Berikutnya adalah contoh bagi anak. Jadilah teladan dalam menunjukkan kasih dan pengampunan, bahkan saat mendisiplin anak. Ini membantu anak memahami bahwa disiplin dilakukan karena kasih, bukan karena kemarahan. Contoh yang bisa kita lakukan adalah, misalnya jika anak berulang kali tidak mematuhi aturan, ajak mereka berbicara dengan sabar dan akhiri dengan pelukan sambil berkata, "Mama percaya kamu bisa lebih baik, karena Tuhan sudah menaruh hati yang baik di dalam dirimu." Dengan cara ini, disiplin tidak hanya mengubah perilaku anak, tetapi juga membangun hubungan yang sehat dan membantu anak memahami tanggung jawab, serta membentuk karakter dan hati yang mengenal dan mencintai Tuhan. Sebagai orang tua Kristen, kita dipanggil untuk mendisiplin dengan hikmat dan kasih. Disiplin yang keras mungkin bisa membawa hasil yang cepat, tetapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan ingin kita membimbing anak-anaknya dengan cara yang mencerminkan kasih-Nya. Anak-anak adalah titipan yang berharga, bukan robot yang hanya bisa patuh karena takut. Apakah disiplin yang kita lakukan sudah selaras dengan hati Tuhan? Bagaimana kita bisa lebih mengasihi dan membimbing anak kita menuju rencananya yang indah? Jika ingin membagikan pengalaman atau bertanya, silakan di kolom komentar. Karena dengan bertanya, kita sedang belajar kenal diri sesama dan Tuhan. Silakan like video ini jika suka dan bagikan jika bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.